Oke, Om Swastiastu. Selamat beraktivitas, selamat belajar jarak jauh. Siswaku kelas 11 SMA Negeri 1 Deja Kule secara khusus. Dan mudah-mudahan juga video ini menjadi bahan ajar juga, bahan materi juga pada siswa-siswa SMA kelas 11 secara umum. Oke. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kita ke bab yang kedua. Ini terkait dengan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, di KD, kompetensi dasar yang harus kalian capai yang kedua. Yang pertama kita sudah membahas secara lebih rinci terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, nanti ini akan berkelanjutan materinya di kelas 12. HAM itu akan menjadi hak dipaparkan terkait dengan hak warga negara, nanti demokrasi juga, sistem hukum juga akan menjadi penegakan hukum nantinya di kelas 12. Jadi ini adalah dasar-dasar yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian menginjak ke tingkat yang lebih tinggi, ya, ke tingkat terakhir di sekolah menengah pertama. Oke, kita mulai saja, ya. Kita mulai saja. Oke, hakikat demokrasi. Oke, demokrasi. Makna demokrasi itu berasal dari kata demos, adalah rakyat. Kratein, kratos artinya pemerintahan, ya, pemerintahan. Nah, dari dua akar kata ini dari bahasa Yunani bisa dikatakan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semuanya bersumber dari rakyat. Jadi demokrasi ini adalah jawaban atas permasalahan sistem yang memberatkan, sistem yang menyiksa rakyat itu sendiri. Misalkan sistem otoriter, sistem monarki, itu semuanya bersumber dari kekuasaan kerajaan. Jadi lebih banyak menindas rakyatnya. Jadi raja, pemimpin itu bukan dari ranah rakyat, ya, bukan dari rakyat, tetapi raja itu memang dari keluarga bangsawan, betul-betul. Jadi beda derajatnya lagi. Kalau demokrasi beda, harus rakyat. Semua yang menjalankan roda pemerintah itu dari rakyat, kemudian dilaksanakan oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Walaupun di negara-negara lain masih ada yang menerapkan monarki. Misalkan saya ambil di Malaysia, itu ada sultan, tetapi di dalam roda pemerintahnya sudah demokrasi. Itu hanya lambang saja sebenarnya. Artinya simbol yang dihormati oleh masyarakat Malaysia yang menjalankan sistem tersebut. Hanya sebagai penghormatan, tetapi mereka sudah demokrasi. Oke, nah ini yang disebut dengan Bapak Demokrasi kita, ya. Bapak Demokrasi pernah mengatakan bahwa jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu. Dan sangat mengilhami sekali di sini pesannya. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang kau berikan kepada negara. Diajarkan kita jangan banyak nuntut, gitu ya. Kita nuntut ini, nuntut itu kepada pemerintah, apa kepada negara kita. Lalu apa yang Anda berikan kepada negaramu? Begitu. Pendiri bangsa kita yang memerdekakan kita itu tidak pernah menanya apa yang sebenarnya saya dapat dari Indonesia. Tapi dia sudah berpikir duluan, apa sebenarnya yang harus saya berikan. Nyawanya dia berikan untuk demi kemerdekaan kita. Maka dari itu kita hargai, kita harus hargai. Nah, inilah Bapak Demokrasi. Mungkin kalian sudah menebak, ini adalah presiden ketiga Amerika Serikat, Abraham Lincoln, ya. Banyak sebenarnya, karena ini saya ambil via PJJ, terbatas sekali saya menyampaikan. Kalau di kelas saya sampaikan tentang beliau.
Nanti kalau saya bahas tentang ini habis banyak waktunya. Mudah-mudahan di pembelajaran tatap muka mungkin ada kesempatan nantinya akan saya paparkan terkait tokoh ini. Ini sangat ini apa namanya, tokoh yang sangat dikagumi ya, tokoh idola juga, banyak yang mengidolakan tentang Abraham Lincoln. Oke, kita lanjutkan terkait dengan klasifikasi. Nah, sebenarnya sudah ada di LKS, sudah ada di buku paket yang kalian ini sudah ada, tapi kita acuan buku paket ya. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan bidang ekonomi. Kemudian demokrasi material, yaitu demokrasi yang titik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam ekonomi. Materi ya. Kemudian demokrasi gabungan, bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan atau serta membuang kebutuhan dari bentuk demokrasi formal dan materi. Jadi ini adalah menghilangkan perbedaan, dari sama semuanya rakyat sama di pengakuannya dari segi ekonomi. Dan ini sama pengakuannya dari segi politik. Dan menghilangkan yang namanya kesenjangan dalam bidang ekonomi, politik dan ekonomi ya. Kemudian berdasarkan ideologi ada demokrasi konstitusional, liberal, demokrasi rakyat. Demokrasi liberal itu berdasarkan paham kebebasan, kemudian demokrasi rakyat itu berdasarkan paham komunis, ya. Dan ada sebenarnya lagi satu adalah demokrasi Pancasila. Saya nggak sebutkan karena demokrasi Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Ya, kita yang punya, kita yang istimewa gitu ya. Kemudian berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat ada demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara dan undang-undang secara langsung. Kemudian yang kedua, demokrasi yang ini saya rubah, adalah demokrasi tidak langsung ya. Tidak langsung. Ini adalah kebalikan dari sistem demokrasi langsung. Saya salah ketik ini double ya, mohon maaf. Ini tidak langsung, artinya tidak langsung mengikut sertakan warga negaranya. Kalau ini dia langsung diundang, yang namanya demokrasi secara langsung diundang, dia bisa dikumpulkan rakyat itu. Ini biasanya demokrasi langsung ini terlaksana di negara-negara yang wilayahnya kecil. Kalau kita menganut tidak langsung, mana mungkin kita bisa menentukan suatu kebijakan secara langsung mengumpulkan rakyat. Pasti melalui yang namanya perwakilan kita. Siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, dia yang menentukan atas nama kalian, sama kita selaku rakyat. Nah, itu. Mohon maaf nanti saya akan rubah ini. Kemudian prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara lembaga. Demokrasi itu tidak ada dengan cara-cara yang keras, cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah, semuanya damai ya. Demokrasi selalu berlangsung pada masyarakat yang cinta damai. Tidak ada masyarakat yang keras. Kalau itu suatu negara yang terjadi perang, terjadi tindak kekerasan, itu bukan negara demokrasi. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Kita presiden di Indonesia itu diganti setiap 5 tahun dan boleh mencalonkan diri selama 2 periode. Artinya secara secara mudah, secara gampang kita sebutkan bahwa
Presiden di Indonesia itu bisa menjabat selama 10 tahun, tidak boleh lebih. Akan dipilih kembali setiap 5 tahun. Artinya setiap 5 tahun kalau dipercaya kembali, boleh memimpin kembali di periode kedua. Nah, setelah 2 periode 10 tahun tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai presiden, ya. Termasuk juga ini berlaku untuk gubernur, bupati, dan kepala desa. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Artinya menekan kekerasan. Di negara demokrasi itu kekerasan ditekan secara minimum. Bahkan tidak ada yang ditekan sampai tidak ada yang namanya kekerasan gitu. Tidak ada ya. Kemudian yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Tidak boleh ada yang menentang keanekaragaman. Tidak boleh ada usaha-usaha yang menjadikan suatu negara, saya ambil Indonesia karena ini sistem judulnya adalah Indonesia ya. Tidak ada yang pihak-pihak yang boleh memaksakan kepercayaannya di Indonesia. Usaha untuk menyeragamkan Indonesia itu menjadi satu kepercayaan tidak boleh. Itu melanggar. Itu sudah pemberontakan namanya. Ya. Kemudian yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Demokrasi itu menjamin tegaknya keadilan. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menjamin tegaknya yang namanya keadilan. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita ke Soko Guru Demokrasi. Ini ya gurunya, ya. Di dalam demokrasi itu ada namanya kedaulatan rakyat. Jelas. Dari segi arti pun sudah jelas, tidak banyak, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ngerti maksudnya kan? Jadi pemerintahan jalan itu karena persetujuan dari yang diperintah. Rakyat yang diperintah, jadi pemerintah yang menjalankan. Jadi yang menjalankan itu, yang duduk-duduk di atas itu menjalankan pemerintahan, itu telah disetujui yang diperintah, gitu ya. Jadi rakyat, artinya rakyat. Dan yang diperintah maksudnya rakyat. Rakyat yang telah menyetujui jalannya pemerintahan di Indonesia. Nah, kemudian kekuasaan mayoritas. Nah, jadi pemerintah itu mempunyai kekuasaan. Jadi dia yang menjalankan mayoritas segi kehidupan, mayoritas pemerintahan. Jadi dia yang menjalankan. Dan harus istilahnya menjamin hak-hak minoritas. Nah, kekuasaan mayoritas ini sebenarnya presiden inilah yang menyebabkan jarang ada presiden itu di luar agama mayoritas. Tapi wajib seorang presiden itu menjamin hak minoritas. Ya. Kemudian yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Wajib demokrasi itu menjamin hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Asasnya kalian tahu kan? Luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu pemilihannya. Artinya demokrasi itu menjamin asas luber, jujur. Tidak hanya bebas dan jujur saja sih sebenarnya, ya. Oke, persamaan di depan hukum. Sama, masyarakat sama di depan hukum. Kemudian proses hukum yang wajar. Wajar sesuai mungkin dengan kesalahan. Kita melakukan kesalahan, hukuman apa yang dapat, itu yang wajar. Itulah yang minimal. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada juga dasar negara dalam pembukaannya. Di sanalah yang membatasi pemerintahan. Tidak sebebas-bebasnya gitu maksudnya. Tidak seenak udalnya yang duduk di pemerintahan itu melaksanakan roda pemerintahan. Kemudian pluralisme, sosial ekonomi dan politik. Nah,
Soko guru dasar tata acuan demokrasi dan juga pluralisme, ekonomi dan politik. Kemudian nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Nah ini demokrasi Pancasila itu syarat yang namanya musyawarah untuk mufakat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk tugas ya, untuk tugas saya tugaskan kalian untuk meringkas kembali tentang arti demokrasi. Ya, artinya ya. Boleh kalian cari artinya menurut para ahli, kemudian kalian simpulkan kembali pengertian tersebut menurut pendapat kalian. Itu tugasnya. Nanti akan saya paste tugasnya di dalam Google Classroom. Oke? Itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi kita hari ini. Kalian bisa langsung berdiskusi dengan saya, baik dalam Google Classroom ataupun dalam WhatsApp kalau berhalangan di Google Classroom. Tapi diutamakan dulu di Google Classroom ya. Oke. Saya harap sampaikan ini ke teman-temannya yang memang nanti malas mengikuti pembelajaran jarak jauh. Silahkan disampaikan, khususnya ini saya sampaikan untuk siswa-siswa saya di SMA Negeri 1 Tejabula. Paket data sudah ada ya, sudah dibagikan dari pemerintah, sudah menginstruksikan, sekolah sudah menindaklanjuti. Silahkan, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti pembelajaran daring. Ya, sekolah sudah juga memberikan yang namanya keluasan kalian. Kalau memang tidak bisa mengikuti secara mandiri, ikuti yang namanya protokol kesehatan. Pastikan diri Anda sehat. Datangi sekolah, minta tugasnya, minta penjelasan materinya, kemudian kalian kumpulkan tagihan-tagihan tugasnya. Ya, yang terpenting dari kalian pertama materinya dulu. Karena guru-guru itu sudah menyampaikan materi, baru tugasnya. Silahkan berhubungan dengan sekolah. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi.